ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari berbahagia ini kita berkumpul untuk melaksanakan berbuka puasa bersama anak yatim, yang mana pada hari ini tuan rumah atau sahibul hajat adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yang terhormat Bang Yusril, para Ketua Umum Partai Politik atau yang mewakili, para ormas Islam maupun ormas seperti KPI kami yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jajaran fungsionaris Partai Bulan Bintang, dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang, sampai dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang yang ada di se-Jabodetabek. Kami ucapkan selamat datang. Hari ini kami sebagai penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan insya Allah kita akan berbuka bersama anak yatim, dan nanti juga akan kita dengar ceramah atau pidato Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lebih kurangnya atas penyambutan ini, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Ferry, silahkan untuk mendampingi Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Iya nak sih. Dia menunggu.
Fa'asbahna bi ni'matillahi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa nasiri sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul mukarramun yang kita muliakan, selamat datang pada Bapak Akbar Tanjung. Atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir berkumpul atas undangan Sahibul Bait Bapak Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, Ketua DPP PBB. Maka satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ramadan kali ini memberikan makna yang khusus dan makna yang tersendiri dalam kehidupan spiritual kita. Kita berjanji kepada Allah jauh sebelum Ramadan ini tiba agar menjadikan kesempatan kita untuk berpuasa pada tahun ini merupakan Ramadan yang berprestasi, yang berkualitas untuk kita semuanya. Dan kualitas ibadah Ramadan kita diukur pertama dengan seberapa banyak kita bisa berbagi, seberapa banyak kita bisa peduli kepada yang lain sesama anak bangsa. Maka oleh karena itu Ramadan tidak cukup ketika seseorang menikmati puasanya, ketika dia khusyuk beribadahnya, sementara dia tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya. Sekitar kita berapa banyak anak-anak yang perlu perhatian kita, berapa banyak orang-orang yang perlu perhatian kita. Seiring dengan datangnya Ramadan, insya Allah kepedulian kita pun semakin bertambah. Dan insya Allah pula Allah telah menjamin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan semua yang telah kalian berikan itu, kata Allah, berupa harta benda, berupa materi, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk yang ada. Bukankah kita merasakan bahwa Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada putus-putusnya? Maka doa kita kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berilah aku kesadaran, berikan aku kesadaran untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Karena ternyata tidak semua orang diberikan kesadaran untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada dirinya. Jangan sampai seseorang disadarkan agar dia bersyukur setelah musibah menimpa dirinya. Maka doa kita kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesadaran bahwa nikmat tidak pernah putus Kau berikan. Kadang yang kita persembahkan kepada Allah dengan ibadah kita tidak seperti yang diinginkan Allah kepada kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kekurangan, atas semua kekhilafan dan kekeliruan kita. Dan Allah insya-Allah akan tamim taksirana, menambahkan kekurangan kita, menyempurnakan yang kurang dari ibadah kita dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sosial kita tentunya. Menyantuni yang lemah merupakan ibadah sosial, dan ternyata hal tersebut dalam upaya untuk mengikat tali silaturahmi, memperkuat makna hablum minan nas selain hablum minallah. Betapa kita mendengar Rasulullah menyampaikan sabdanya bahwa di hari kiamat nanti ada orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sihi. Semua orang yang pernah dia sakiti, dia zalimi, dia ambil hak-haknya akan dibayarkan kembali pada hari kiamat dari pahala yang dia bawa itu. Sampai habislah pahalanya, tidak tersisa sedikit pun, sementara dia masih punya banyak persoalan dengan banyak orang. Ukhiza min khatayahum, maka diambilkanlah dosa-dosa orang tersebut, ditimpakan kepadanya. Faturiha alaihi summa turiha finnar. Yang tadinya dia datang menghadap Allah dengan pahala yang banyak, menjadi orang yang tertimbun oleh dosa-dosanya.
Ini artinya hablum minan nas sama pentingnya hablum minallah. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan kita keseimbangan akan dua hal ini. Seseorang yang hanya menikmati hablum minan nas sementara dia tidak hablum minallah pun tidak sempurna. Bahagia kita pada hari ini bisa melaksanakan dua hal tersebut sejalan dengan fitrah kita sebagai khalifatullah fil ard. Insyaallah kita berdoa dan berharap semoga kehadiran kita mendatangkan berkah untuk semuanya, wabil khusus untuk Partai Bulan Bintang tetaplah mengusung Izzul Islam wal Muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak para kiai, para ustadz, para alim ulama, dan khususnya juga kepada abang kita Dr. Insinyur Akbar Tanjung, senior kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan serta adik-adik yang hadir pada kesempatan yang baik ini, juga kepada seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang yang hadir di Hotel Syahid Jaya Jakarta ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan tidak lama lagi kita akan sama-sama berbuka puasa di penghujung bulan suci Ramadan 1438 Hijriah ini. Kita bersyukur kehadiran Allah SWT karena waktu berjalan begitu cepat dan tidak terasa setahun kita sudah memasuki bulan suci Ramadan lagi. Baru saja rasanya kita berpuasa di awal Ramadan tahun ini. Dan hari ini insya Allah tinggal 3 hari lagi kita berpuasa. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, mungkin hari Minggu kita sudah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Waktu yang berjalan cepat itu mengingatkan kita akan firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu yang makin turun senja, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang sungguh-sungguh beriman dan mengerjakan amal-amal kebajikan serta saling nasihat menasihati dalam soal kebenaran dan saling nasihat menasihati pula dalam soal kesabaran. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya pernah berkata, andai kata Allah SWT tidak menurunkan 30 juz Al-Quran yang terdiri atas 114 surah, 6.236 ayat dan 1.027 huruf itu kepada kita umat manusia ini, maka cukuplah dia memperingatkan manusia dengan 4 ayat di dalam surah Wal Asri tadi, yang menunjukkan kepada kita surat itu mengandung satu filosofi yang sangat mendalam tentang perjalanan waktu yang terus-menerus berlalu kian senja dan tak seorang pun dapat menahan
dan kontrol itu dapat kita kendalikan, dan kita rugi dalam waktu yang kian turun senja itu, kecuali kita sungguh-sungguh beriman, kita mengerjakan amal kebajikan, kita saling nasihat penasihati dalam soal kebenaran, dan saling nasihat penasihati pula dalam soal kesabaran. Beriman kepada Allah adalah fondasi dalam kehidupan kita. Dengan iman itulah kita menyadari hakikat, makna, dan tujuan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kita lahir tidak sia-sia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kepunyaan Allah, dan suatu ketika kita akan kembali lagi kepadanya, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini di hadapan mahkamah ilahi yang penuh dengan keadilan, di mana dikatakan Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, niscaya Allah akan membalasnya seimbang dengan kebaikan yang dilakukan. Dan barang siapa melakukan sekecil apapun kejahatan, maka Allah akan membalas kejahatan yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sangatlah penting bagi kita mendalami soal iman itu, karena iman menyadarkan kita akan sesuatu tentang makna, hakikat, dan tujuan hidup. Tadi Qori telah membacakan ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu serta sesuatu yang akan membedakan. Quran adalah Al-Furqan, dia membedakan sesuatu. Dia adalah petunjuk, tapi dia juga sesuatu yang akan membedakan. Iman kepada Allah itu akan menumbuhkan rasa sensitif yang lebih tinggi pada hati kita, karena kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ketika orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang sesuatu yang harus dia pilih dan akan dia lakukan, maka Ali berkata, "Mengapa engkau bertanya kepada aku? Bukankah engkau dapat bertanya kepada hati nuranimu? Karena sesungguhnya hati nuranimu itu tidak bisa berbuat dusta." Kalau sekedar membedakan ini mikrofon, ini beduk, semua orang bisa bedakan. Tapi Al-Furqan adalah membedakan sesuatu dalam artian moral.